Penyembahan yang benar itu adalah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Itu artinya harus mengalahkan, mematikan semua kuasa-kuasa keinginan daging yang berlawanan kepada Tuhan. Penyembahan yang palsu itu untuk diri sendiri, untuk kepentingan sendiri. Itu sebabnya kalau tadi dirasuk setan untuk kepentingannya. Jadi yang dirasuk setan itu dia tidak mau diganggu dalam keberadaannya. Di dalam kita menyembah Tuhan, matikan semua keinginan daging yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita juga dalam ibadah belum apa-apa, belum periksa diri, belum minta ampun, mari menyembah Tuhan. Haleluya, hebat. Saudaraku, kalau sudah mati keinginan dagingnya, silakan, itu sangat baik. Tapi kalau belum, jangan dia pikir nanti seperti itu penyembahan. Setan juga dirasuk, setan juga menyembah. Kita sudah lihat tadi. Salam di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan dengan firman yang mengarahkan kita menyembah Tuhan, supaya penyembahan kita yang berkenan kepada Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab banyak macam menyembah Tuhan. Ada yang menyembah Tuhan bahkan bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi justru bisa untuk melawan Tuhan. Jadi kelihatannya menyembah melawan Tuhan. Mari saya mau ajak kita baca firman Tuhan dalam Markus pasal yang kelima. Ada perikop di atas ayat 1. Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa. Ayat yang ke-6 saya baca satu ayat dulu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Jadi satu hal yang kita lihat tidak sesuai dalam pikiran. Orang yang dirasuk setan tapi menyembah Tuhan. Saya ulang kembali biar jelas. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah dia mendapatkan Yesus, lalu menyembahnya, menyembah Yesus artinya. Jadi ini adalah orang yang dirasuk setan. Jadi kita akan perhatikan di sini, menyembah Tuhan itu harus di dalam apa yang berkenan kepada Tuhan. Sebab kita lihat menyembah juga dirasuk setan, berarti setan yang masuk kepada orang. Jadi kalau dirasuk setan, ya setan yang masuk. Baru yang dirasuk setan itu dikuasai untuk menyembah Tuhan. Jadi ada juga kepalsuan. Itu sebabnya di dalam ibadah juga harus berhati-hati. Jangan ada kepalsuan. Karena ada Kristen palsu, pelayanan palsu, penyembahan palsu seperti kita sudah dengar ini. Ada juga malaikat palsu, ada juga Kristus palsu, ada juga nabi palsu.
rasul-rasul palsu. Jadi terlalu banyak yang palsu. Jadi penyembahan juga ada penyembahan yang palsu. Jadi kita lihat penyembahan dari yang dirasuk setan ini bukan memuliakan Tuhan, tapi untuk mempertahankan kerajaan setan dalam dirinya, mempertahankan keberadaannya. Saudara-saudaraku, ini nyata-nyata dirasuk setan. Tapi yang kita akan perhatikan saat ini ada godaan-godaan setan. Jadi penyembahan tapi kehidupan yang digoda oleh setan. Dengan apa digoda? Dengan dosa-dosa akhir zaman. Kita akan baca 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga. Tidak sepenuhnya dirasuk setan, tapi sudah banyak yang masuk dalam godaan akan penguasaan setan. 2 Timotius pasal 3 mulai ayat yang pertama. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi ini kita perhatikan adalah ibadah palsu. Jadi di akhir zaman ini terlalu banyak palsu, pemalsuan yang kemana-mana. Ada tanda tangan palsu, ada juga uang palsu, ada ijazah palsu, nah segala hal banyak palsu. Saudara-saudaraku, penyembahan ini itu sebabnya Tuhan sangat memperhatikan. Penyembahan yang benar itu adalah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Itu artinya harus mengalahkan, mematikan semua kuasa-kuasa keinginan daging yang berlawanan kepada Tuhan. Jadi penyembahan yang palsu itu untuk diri sendiri, untuk kepentingan sendiri. Itu sebabnya kalau tadi dirasuk setan untuk kepentingannya. Jadi yang dirasuk setan itu dia tidak mau diganggu dalam keberadaannya, sehingga dia berkata,
Untuk apa kamu? Saya baca saja itu ayat 7. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus anak Allah yang maha tinggi, demi Allah jangan siksa aku. Jadi saudara-saudaraku, dia tidak mau didatangi terang. Dia tetap di dalam keberadaannya. Dia tetap di dalam pendiriannya. Tapi dia menyembah. Inilah penyembahan yang benar-benar palsu. Tapi orang Kristen juga banyak tidak mengerti. Sudah menjadi ibadah palsu, penyembahan palsu. Dengan apa? Kalau mereka tidak mengalami dibarui. Dosa akhir zaman menguasai kehidupannya. Itu sebabnya tidak boleh mudah-mudah begitu gampang-gampang mari menyembah Tuhan. Jadi bagaimana supaya tidak begitu asal-asalan? Ya harus mengoreksi diri dulu kekurangan-kekurangan. Kalau saya boleh memperhatikan ibadah palsu ini, tapi mereka beribadah, tapi ada dosa akhir zaman. Dan ini saya sudah hitung dengan baik. Ini ada 18 macam. Kalau saya hitung juga, kita perhatikan sekarang, ya mulai ayat yang kedua, dosa akhir zaman ini. Satu, mencintai diri, mencintai diri sendiri. Yang kedua, menjadi hamba uang. Ketiga, suka membual. Jadi kita lebih baik harus menahan diri. Kalau tidak berbicara firman dan kebenaran, gak usah ngomong. Nanti jadi bualan yang tidak baik. Menyombongkan diri, nah itu sendirilah. Menjadi pembina, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih. Ini terlalu banyak ini. Tidak mempedulikan agama. Jadi ini artinya beragama tapi tidak dalam kebenaran agama. Sebabnya seperti tadi termasuk mari menyembah. Baru mungkin caranya haleluya, haleluya. Tahu-tahu belum koreksi diri. Nah ini juga tidak peduli ini. Hanya di mulut, hanya kebiasaan. Pikiran juga belum menyerahkan diri, disucikan. Hati juga. Bahkan kekurangan-kekurangan juga belum. Tapi mudah sekali mari menyembah. Itu enggak bagus, palsu saudaraku. Dosa akhir zaman ini, kalau ini ada 18 ayat 3 tadi, selanjutnya tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Jadi apapun orang enggak usah dijelekan. Sudah jelek pun jangan dijelekan lagi, sudah urusan dia. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi ini ada 18. Dan kalau ini dibagi 3, maka ini 3 kali 6. Jadi kalau kita perhatikan
Ini juga termasuk ibadah palsu tanpa disadari, bagaikan menyembah tadi tapi dirasuk setan. Nah, ini dirasuk dosa akhir zaman. Jadi ini termasuk dalam penguasaan antikris. Nah, sekarang orang berpikir karena divaksin, mereka berkata, malah ada lagi katanya berpenglihatan, jangan divaksin pakai itu gennya antikris. Saya bingung. Kalau orang gen itu ada dari keturunan mana? Baru dari situ diambil, dari itu ada gen. Ada awalnya dulu. Emang dia bisa nyari iblis? Emang dia udah bisa nyari antikris? Mana aku lihat dulu genmu apa? Baru nanti divaksin itu ada di situ gennya. Itu aja udah ketahuan bohong. Tapi dia pakai nama Tuhan. Tuhan berbicara kepadaku. Ini, jadi kita harus gampang-gampang lihat dari palsu. Kepalsuan harus mengerti. Jadi hanya karena vaksin, bukan dia periksa diri dosa akhir zaman. Mau nggak divaksin juga kalau dia sudah ada dosa akhir zaman, tetap dia sudah dirasuk antikris, dosa. Jadi ini sudah ibadah palsu. Dia punya dari dia beribadah tapi itu ibadah palsu. Sebelum dikuduskan dari dosa-dosa ini, dia masuk dalam ibadah palsu. Saya juga perhatikan dalam Galatia pasal 5. Kalau di situ kita perhatikan ada, baik saya baca saja. Galatia pasal yang kelima, saya membacakan baik ayat yang ke-17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat yang ke-18, akan tetapi kalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, satu, kecemaran, hawa nafsu, tiga, penyembahan berhala, sihir, sihir, 5, perseteruan, 6, perselisihan, 7, iri hati, 8, amarah, 9, kepentingan diri, 10, pertidaran, 11, roh pemecah, 12, kedengkian, 13 ya, kemabukan, 14, pesta pora, 15, dan sebagainya. Sesudah buah roh, lalu dikasih tahu ada 3 lagi. Ini ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita tidak dipimpin. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Ini yang ke-16 ini, gila hormat. Janganlah kita saling menentang. Nah, ini yang ke-17 ini. Seringkali saudaraku saling menentang. Kalau udah saling menantang, perang. Ini. Jadi, nah
harus ada yang menawan. Sifat suka menantang juga itu perbuatan daging itu. Jangan kita saling menantang dan saling mendengki. Nah, ini yang ke-18. Itu semua daging. Baru yang lainnya itu ayat 22 itu buah roh. Nah, saya sudah perhatikan dengan jelas. Jadi walaupun ayatnya itu nggak harus, itu bisa saja, tapi kitanya yang harus mengerti. Nah, jadi perbuatan daging itu tetap 18. Itu semua ada punya arti. 18 itu dirasuk oleh keinginan daging. Dan keinginan daging itu itulah kemenangan antikris. Mulai dari Adam dan Hawa itu yang digoda. Pada masa manusia pertama yang sudah dilahirkan, ini juga yang menggoda hatinya, Kain. Waktu terjadinya air bah, itu juga keinginan dari manusia. Di Babel lagi, itu juga. Dan selanjutnya, nanti dia mencoba juga kepada Tuhan Yesus, keinginan daging, batu jadi roti, dan menyembah Tuhan, menyembah iblis supaya dapat perkara dunia, dan ya membanggakan kehebatan lah. Jadi jatuhkanlah dirimu ke bawah, nanti malaikat menantang kau. Ini waktu kami dulu masih anak-anak, itu disebut angkat jago. Jadi manusia memang sukanya begitu juga. Jadi tanpa dimengerti oleh manusia, ini keinginan daging ini itulah enam. Jadi orang untuk menyisikan ini, keinginan daging tidak pernah diperhatikan, tapi vaksin. Malah dia bilang gennya antikris. Dari mana dia pernah ketemu antikris? Sini kulihat genmu. Nanti supaya kesamakan ada di apa? Di vaksin. Mana dapat dia? Di mana dia dapat? Di neraka. Dari mana dia ambil gennya antikris? Itu dia tahu gennya antikris. Bingung kita. Kalau manusia itu belum dikuasai, belum digoda oleh setan, itu sebabnya antikris itu juga nanti kalau manusia tidak kuat tahan lapar, langsung antikris bilang, saya kasih makanan semua, boleh, tapi kamu harus dicap. Sebelum manusia mau, gak bisa. Manusia itu banyak yang menolak, tidak mau. Baru dibodoh dulu dengan ekonomi itu, nggak boleh dapat makanan, air, semua gas, apa nggak boleh. Masih bertahan, baru disiksa. Dan Wahyu pasal 20 banyak juga yang lolos dipenggal. Ya. Jadi itu ditebus oleh darah sendiri, harus mematikan semua keinginannya. Tidak ada yang dipertahankan sedikit pun. Semua bagaikan dikorbankan. Jadi kita saudara itu tidak usah dengan antikris, tapi dengan penyerahan kita masing-masing. Ini masa kebenaran. Harus saudara itu sama semua. Jadi kita sekarang dengan kesadaran pada masa antikris dengan cara paksa.
daging ada 18. Itu perkalian penuh semua 18 orang yang berkhidmat harus tahu, karena bilangan itu adalah bilangan manusia, bilangan antikris. Wahyu pasal 13, 16, 17, 18. Ini saudaraku. Nah, itulah antikris. Itu sebabnya di dalam kita menyembah Tuhan, matikan semua keinginan daging yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tidak ada keinginan daging. Kita belajar saat ini. Semua kita belajar. Anak-anak yang suka melawan, belajar. Itu termasuk dosa kejaman. Gak mau dibilangin, suka melawan itu, menantang itu, semua itu bagian dari penguasaan antikris. Jangan terus menyembah di dalam kekerasan hati. Apa itu menyembah dalam kekerasan hati? Masih dirasuk setan, tapi menyembah. Seperti tadi kita sudah baca di dalam Markus itu. Ya dirasuk setan, tapi datang aja dia menyembah Tuhan. Tapi penyembahannya itu palsu, karena bukan untuk memuliakan Tuhan, justru untuk menetapkan posisinya. Jadi menyembah ini saudaraku nggak salah-salah. Jadi kita prakteknya itu harus semakin dimengerti. Ya, mari kita memuliakan Tuhan. Pak. Ya, kalau memang itu bagus, sudah dari dalamnya itu sudah benar-benar bersih dari dosa akhir zaman dan keinginan daging, memuliakan Tuhan bolehlah. Tapi kalau itu belum dikoreksi satupun, mari memuliakan Tuhan. Pak. Seolah-olah itu saja nanti memuliakan Tuhan. Palsu lagi. Sama seperti tadi. Dari mana dia tahu gennya antikris? Dia pikir itulah yang menghindari antikris. Padahal dosa akhir zaman, keinginan daging, itu sengatnya antikris. Ini saudara-saudaraku, kita juga dalam ibadah belum apa-apa, belum periksa diri, belum minta ampun, mari menyembah Tuhan. Haleluya, hebat. Saudaraku, kalau sudah mati keinginan dagingnya, silakan, itu sangat baik. Tapi kalau belum, jangan dia pikir nanti seperti itu penyembahan. Setan juga dirasuk, setan juga menyembah. Kita sudah lihat tadi. Itu sebabnya saudaraku, kita harus semakin mengerti firman Tuhan, karena kita nanti akan menjadi penyembah-penyembah kekal di surga. Dalam Wahyu pasal yang ke-7, kita akan mau baca dulu firman Tuhan ini. Ayat yang ke-9, orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Ini saya senang, karena ini bisa membuka pengertian yang banyak bagi kita dalam Alkitab. Ayat yang pertama sampai ke-8 itu karena penggenapan pilihan Allah kepada bangsa Israel. Jadi itu ada masanya nanti. Ini semua membuka rahasia firman bagi kita. Jadi nanti kita mengerti posisi-posisinya. Ayat yang ke-9 sampai dengan
yang ke-17, itulah orang-orang karena penolakan bangsa Israel, maka keselamatan terbuka bagi orang di luar Israel. Itu kemurahan. Jadi tadi bagi bangsa Israel karena perjanjian kepada Abraham, tapi kepada kita karena kemurahan. Nah, jadi hidupnya Yesus itu sepenuhnya adalah untuk bangsa Israel. Itu tidak salah, itu benar. Kalau ada agama lain berkata Yesus itu kan bukan untuk orang Indonesia, ya benar pada saat itu. Tapi sesudah Yesus mati, luka yang kelima itu, luka sesudah mati itu penebusan di luar orang Israel. Ditambah lagi luka itu. Nah, baru sesudah Yesus mati dan bangkit, keselamatan itu untuk semua. Dan pertama diproklamirkan, itulah pengalaman dari Petrus dengan Kornelius. Pada tadinya mereka pada sembunyi-sembunyi, belum berani terbuka. Jadi ada sejarahnya. Tapi akhirnya inilah orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Jadi mereka adalah berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Apa itu maksudnya? Yesus yang anak domba, kalau prakteknya nanti sesudah dia tersembelih, bagaikan tersembelih di kayu salib, tapi dengan anak domba itulah kita boleh ikut, sehingga menjadi jumlah orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Itu sebabnya di Yerusalem baru itu ada dua bagian. Ya, pintu gerbangnya bangsa Israel, baru fondasi itu, nah, rasul-rasul Yesus Kristus, anak domba. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Inilah penyembahan kita nanti di surga. Jadi dari sini harus benar penyembahan itu. Apa yang kita harus kejar di sini? Dalam roh dan kebenaran. Roma pasal 8, matikan keinginan daging yang tidak berkenan. Sebab kalau tidak, nanti masih penyembahan terlibat antikris. Karena antikris itu adalah dosa di akhir zaman dan juga keinginan daging. Ini sudah dijelaskan. Jadi kalau keinginan daging kita ini tidak bisa digoda lagi, nah itu sudah kalah, itu antikris. Mau datang pun dia bawa chipnya sini, semua. Aku nggak takut. Kenapa? Kuasa darah Yesus luar biasa. Ya, nggak bisa nama-namain kita. Kita dibungkus. Yesus adalah gembala yang baik. Dia mati menjalankan hidupnya bagi
Yesus kita itu kan sudah mengalahkan maut, iblis. Ngapain takut? Nah, jadi ini yang kita harus perhatikan. Kalau tidak ada lagi dosa kita, kalau tidak lagi dikuasai keinginan daging, apa itu antikris? Sama itu ular yang di Taman Eden, sama. Itu sebabnya hanya yang tergoda yang bisa dikalahkan. Adam dan Hawa bisa digoda, Kain bisa digoda, Babel digoda, sebelum air bah digoda, nanti Yesus digoda, tapi Yesus menang. Nah ini yang harus kita ada, mengikut Yesus menjadi menang. Haleluya. Ini saudara-saudara. Nah, kalau Yesus menang, nanti apapun itu kuasa antikris, kita menang. Cuma setiap masa itu ada cara Tuhan memenangkan kita. Pada waktu nanti 3,5 tahun nggak frontal, Tuhan kasih bagi kita kedua sayap burung nasar. Ini saudaraku, kalau kita tidak digoda oleh akhir kesenangan dunia, itulah Babel yang terakhir. Dan cara godanya pintar sekali, merupakan king of kingnya pelacur. Jadi cara godanya itu luar biasa. Itu Wahyu pasal 17. Dan puncaknya Wahyu 18. Udah segala kekayaan dan kesenangannya, tapi dalam 1 jam hancur. Itu. Jadi Wahyu 19 nanti masuk dalam pernikahan anak domba Allah. Kenapa? Karena Babel besar sudah hancur. Itu antikris. Itu kekuatannya. Diikat, masukkan dalam lubang 1000 tahun. Semoga kita semua ada dalam kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Indah saudaraku. Makanya mari maju pelayanan. Ya. Semua ini usaha kita ini nggak hilang. Jangan takut saudaraku. Ya, beda dengan orang lain. Jangan takut dan jangan takut, tidak ada kekuatannya. Dan kita ada kekuatan. Asal jangan ada dosa akhir zaman. Asal jangan ada 18 dosa keinginan daging. Jangan takut saudaraku. Tuhan berkuasa atas kita. Kalau toh pun suatu waktu kita dipanggil olehnya, tapi pun karena kita kalah, ya. Dan nanti cara berangkatnya kita semuanya saudaraku indah, dipanggil oleh Tuhan, indah saudaraku. Nah, kalau itu sudah panggilan Tuhan, berharga di mata Tuhan, kematian orang yang dikasihinya. Ada yang dikhawatirkan. Memang kita nggak akan terus di sini. Nah, kalau ada kuasa Tuhan, corona selamanya nggak ada. Ada aja dia. Tapi bukan itu yang menentukan hidup kita. Tuhan. Kalau Tuhan sudah menentukan, ya memang Tuhan tidak bikin manusia untuk selamanya di dunia, tapi untuk hidup kekal selamanya. Itu sebabnya hidup ini kesempatan kita berbuat, kita melayani, kita beribadah, kita menyembah Dia. Termasuk malam hari ini kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jadi kita harus lawan. Saya hanya baca ayat ini aja satu. Roma pasal yang ke-8. Saya bacakan mulai 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Nah ini, di dahinya itu ada pikiran daging di dahi. Ya, karena disitulah
pikiran yang aktif. Di belakang ada lagi di situ otak kecil. Tapi kalau otak aktif di depan. Jadi kalau di situ semua pikiran daging, di situ sudah di situ chipnya antikris 666. Bukan karena vaksin itu, tidak ada gennya itu di mana diambil gennya vaksin, tidak ada. Tidak berkuasa manusia mengambil gennya. Masa manusia lebih hebat dari antikris? Sini kau ambil dulu gen kamu gitu. Mana ada gitu? Tapi itulah bohongnya orang punya penglihatan. Aku dikasih Tuhan penglihatan. Jangan vaksin pakai itu, ada gennya antikris. Dari mana dia punya apa? Ini aja saya tanya. Dari mana dia ngambil gennya antikris? Di mana aslinya? Mana tahu dia? Orang dia antikris dari mana ke mana juga dia nggak tahu. Tapi dia bilang begitu. Saudara-saudaraku, itulah manusia. Jadi keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebabnya, saudaraku, ayat 9, tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Supaya kita menyembah. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, ini otomatis sudah bersih dari kita, dari 666. Keinginan daging dan dosa kita, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jikalau roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi roh yang di kita itu, saudaraku, luar biasa. Roh yang membangkitkan Yesus itu juga ada dalam kita. Wih, kita harus bangga ini, saudaraku. Kalau itu sudah terjadi di dalam kita. Tapi kalau yang ada hanya pikiran antikris, itu kedagingan. Dan jikalau roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Dia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi kalau masih di dalam menurut daging, tetap mati. Mati karena penghukuman, mati karena antikris, mati karena apa saja bisa. Mati, saudara. Jadi jangan takut antikris. Yang kita takut adalah jangan sampai kita tidak melakukan firman. Jangan sampai roh itu nggak ada dalam kita. Jangan sampai roh kudus itu meninggalkan kita. Ini. Jadi, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sekarang pekerjaan kita mematikan perbuatan-perbuatan tubuh itu. Apa itu tadi? Tadi kita sudah baca Galatia pasal 5. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Jangan takut, saudaraku. Kalau dalam pikiran kita hanya Tuhan, kebenaran, jangan takut. Mau takut apapun itu, 666. Nggak ada itu. Dia nggak berkuasa, kamu cacat. Nggak ada. Tapi kalau kita sudah memang dalam dosa, ya itu sudah masuk aja dia di situ, sudah ada di dahi kita. Tapi jangan di dahi kita. Sudah ada di dahi orang yang tidak mau bertobat.
Haleluya. Ini saudara-saudara. Tapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Bukan dikuasai hati Kristus. Amin, saudaraku. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi apapun yang terjadi, biarpun ada ujian cobaan, bertahan dan sedia sampai Tuhan menjemput kita. Jadilah pemenang dari segalanya, ujian cobaan, bahkan antikris sekalipun Tuhan